Sobat e-Talk Indonesia dimanapun sobat berada. Salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang sedang dikembangkan oleh pabrikan otomotif Jepang tersohor, Toyota. Meski pabrikan otomotif lain gencar memproduksi electric car secara masif dan terkesan sporadis, namun pabrikan sekelas Toyota maupun Honda tidak nampak terlalu bernafsu untuk menelurkan electric car yang beragam. Mungkin bagi mereka teknologi electric car belum sustain sepenuhnya. Berbagai kelemahan dan persoalan yang timbul akibat produksi mobil listrik secara besar-besaran seakan membuat Toyota menahan diri untuk terjun bebas dalam persaingan mobil listrik. Prudent. Boleh jadi bukan mobil listrik solusi untuk green energy bagi masa depan. Permasalahan baterai bekas, limbah B3, sumber daya alam litium yang terkuras, ketergantungan pembangkit listrik batubara, keamanan berkendara, dan lain-lain merupakan isu terbaru di seputaran electric vehicle. So, jika kita berpikir mobil listrik atau bahkan mobil hidrogen adalah solusi bagi masa depan hijau, setidaknya mari pikirkan lagi. Toyota barangkali telah menyelamatkan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine dari kepunahan. Para engineer Toyota sedang menyusun suatu terobosan teknologi mesin kendaraan revolusioner di garasi mereka yang akan game-changing bagi industri otomotif. Ini tentang inovasi terkini yang sedang mereka siapkan, yaitu mesin mobil berbahan bakar amonia. Toyota seperti terlihat enggan untuk ikut serta dalam gerbong kontestasi mobil listrik yang santer saat ini. Dengan hampir semua perusahaan beralih ke teknologi mobil listrik, seharusnya memang perlu ada perusahaan mobil yang membiarkan kita sebagai konsumen memilih apa yang kita inginkan. Memaksa konsumen beralih menggunakan mobil listrik karena alasan ramah lingkungan adalah tidak beralasan. Apalagi ramah lingkungan yang dimaksud cenderung manipulatif, sebab hanya memindahkan emisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke stasiun pembangkit listrik tenaga batubara yang jauh lebih buruk. Belum lagi subsidi APBN yang bocor kepada orang kaya penikmat kendaraan listrik. Subsidi seharusnya ditujukan untuk mereka yang penghasilannya tidak mampu untuk mengangsur atau membeli mobil. Toyota berusaha menjawab tantangan atas masalah emisi mesin pembakaran internal melalui kendaraan dengan mesin berbahan bakar amonia, dan ini boleh jadi merupakan kabar buruk bagi pemuja kendaraan listrik. Tinggalkan bayangan kita tentang mesin mobil yang penuh sensor atau sirkuit elektronik, karena ini adalah teknologi rahasia canggih yang justru berasal dari masa Perang Dunia Kedua. Ya, saat itu orang menggunakan mesin berbahan bakar amonia untuk kendaraan. Di video kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara kerja mesin amonia tersebut, serta energi seperti apa yang dikonversikan sehingga bisa menjadi tenaga penggerak kendaraan. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Ini adalah gas tak berwarna yang memiliki bau yang kuat dan menusuk. Amonia terdiri dari 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Amonia sering digunakan dalam berbagai industri, seperti pertanian, dalam pembuatan pupuk, sistem pendinginan dan pembeku, serta produk pembersih. Terkait dengan masalah lingkungan dan emisi karbon, kita semua tahu bahwa bumi sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat pencemaran di laut, darat dan udara. Industri transportasi bertanggung jawab atas sekitar 15% emisi karbon global. Itulah sebabnya mengapa semua orang beralih ke mobil listrik. Namun electric vehicle bukanlah satu-satunya solusi. Lahirlah mesin amonia baru dari Toyota. Toyota dan GAC atau Guangzhou Automobile Group telah bekerja sama menggebrak industri otomotif dengan menciptakan mesin mobil pertama di dunia yang ditenagai oleh amonia. Kita telah menggunakan jutaan ton amonia setiap tahun tanpa masalah yang berarti, jadi mengapa tidak menggunakannya untuk mobil jika aman dan tidak mencemari lingkungan? Bukankah teknologi mesin berbahan bakar amonia telah diuji dan diterapkan pada kapal laut dan industri maritim? Mesin berbahan bakar amonia ini bisa menjadi opsi yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk transportasi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Namun, penelitian, pengembangan, dan pengujian lebih lanjut tetap diperlukan sebelum teknologi ini dapat secara luas diterapkan dalam pasar otomotif. Amonia cair. Ini bukan hanya inovatif, tapi juga luar biasa.
Mesin 2 liter yang dikembangkan oleh GAC bekerja sama dengan Toyota memiliki daya output 161 tenaga kuda, sementara emisi karbonnya dipangkas hingga 90% dibanding dengan mesin bensin konvensional. Revolusioner, bukan? Kecepatan pembakarannya yang rendah membuat Anda tidak perlu sering pergi ke SPBU, sementara amonia juga merupakan sumber daya yang banyak digunakan dan memiliki infrastruktur yang relatif mudah dibangun. Namun tunggu dulu, bukankah amonia beracun? Bagaimana bisa amonia ini digunakan sebagai bahan bakar? Sebelum kita membahas itu, mari kita cari tahu mengapa Toyota memilih amonia sebagai bahan bakar pertama. Sejak Toyota mulai bereksperimen dengan bahan bakar alternatif, ada beberapa kekhawatiran terkait bahan bakar berbasis hidrogen karena terkait kendala penyimpanan dan kurangnya infrastruktur pendukungnya. Dengan amonia, hal-hal yang menjadi kendala tadi bisa berbeda. Sekarang, lebih dari 60% dari total amonia yang diproduksi di dunia digunakan untuk pertanian dan juga digunakan untuk transportasi di industri truk dan maritim. GAC dan Toyota bukanlah pihak pertama yang mencoba konsep amonia sebagai bahan bakar. 10 tahun yang lalu, Institut Energi Korea telah membangun dan menguji sebuah kendaraan hibrida amonia bensin bernama AMFA. Tetapi GAC dan Toyota menjadi pionir dalam menerapkan amonia dalam mobil penumpang. Dengan sejarah menciptakan mesin pembakaran internal dan kendaraan listrik, GAC sudah tidak asing lagi dengan bahan bakar alternatif. Dalam pertemuan terbaru dengan para investor Toyota, semua investor bertanya mengapa hanya 0,19% mobil Toyota yang mengaspal di jalan berbasis listrik, electric car. Betul sekali, hanya 0,19% mobil Toyota yang berbasis listrik. Menanggapi hal ini, CEO Toyota yang Koji Sato mengatakan bahwa meskipun Toyota juga fokus pada mobil listrik, EVs, mereka tetap terus mencari cara baru untuk membuat mobil yang lebih terjangkau tanpa menghabiskan bahan bakar fosil. Meskipun pemerintah mungkin memberitahu masyarakat bahwa mobil listrik adalah kendaraan ramah lingkungan, namun yang tidak mereka beritahukan adalah bagaimana mereka menguras bahan bakar fosil bumi untuk mendapatkan elemen seperti nikel dan litium guna membangun baterai yang dipakai sebagai tempat penyimpanan energi pada kendaraan listrik. Sekarang kita mungkin berpikir bahwa amonia beracun, tentu saja benar, tapi juga memberikan energi bersih dengan emisi karbon yang hampir nol. Dan ini bukan hanya impian belaka. Mitra Toyota, GAC, telah mengembangkan teknologi internal untuk menurunkan emisi hingga 90%. Mereka akan menggunakan sifat pembakaran lambat amonia yang dikombinasikan dengan mesin bertenaga turbo dengan rasio pembakaran tinggi sehingga menghasilkan energi bersih murni. Di Copenhagen, MAN Energy Solutions telah berhasil mencoba mesin 2 langkah berbahan bakar amonia untuk kapal, yang mengindikasikan potensi bahan bakar ini di industri lain. Kepala MAN Energy Solutions mengatakan bahwa minat terhadap teknologi ini sangat besar dan mereka siap untuk menyediakan teknologi ini jika pemain sektor industri bersedia menerapkannya. Hal ini boleh jadi akan mengubah masa depan mobil selamanya. Mereka saat ini memiliki hampir 200 kapal yang siap menggunakan amonia yang dipesan. Dan banyak yang berspekulasi bahwa bahan bakar ini mungkin menjadi bahan bakar paling populer dalam beberapa tahun mendatang. Tentu saja, ada pertanyaan lanjutan tentang praktikalitasnya. Bagaimana proses produksi, penyimpanan, dan distribusi amonia yang akan memerlukan infrastruktur baru? Belum lagi amonia sangat beracun. Jadi langkah-langkah keamanan sangat mutlak diperlukan. Namun, mengingat kemajuan yang telah kita lihat, tantangan-tantangan seperti itu bukan hal yang tidak mungkin diatasi. Kolaborasi antara Toyota dan GAC bukan hanya tentang menciptakan mesin baru yang canggih. Ini juga tentang mendorong batas untuk transportasi yang berkelanjutan, memastikan kita memiliki planet yang bersih untuk mengendarai mobil keren kita dalam beberapa tahun ke depan. Amonia atau NH3 semakin dianggap sebagai bahan bakar potensial yang ramah lingkungan untuk transportasi karena sifatnya yang bebas karbon dan kemampuan penyimpanannya yang relatif efisien. Sebuah penelitian dan makalah yang diterbitkan oleh Frontier Science mengungkap bagaimana amonia bisa menjadi solusi untuk masalah yang kita hadapi dengan mesin hidrogen. Tantangan kunci penggunaan hidrogen sebagai sumber energi bersih adalah kepadatan rendahnya yang membuatnya sulit untuk disimpan dan diangkut dengan biaya efektif dan aman. Hidrogen begitu tipis seperti udara, secara harfiah, seperti mencoba membawa air dengan garpu. Namun, amonia cair,
juga dikenal sebagai air yang dienergikan secara kimia, juga dapat digunakan sebagai alternatif. Ini karena amonia adalah pembawa hidrogen yang baik dan telah terbukti menjadi metode penyimpanan hidrogen yang paling murah dan efisien secara energi, terutama bila dibandingkan dengan hidrogen cair atau terkompresi tekanan tinggi. Dan ketika Anda berpikir bahwa eksperimen aneh ini tidak bisa lebih liar, bagaimana jika kami informasikan bahwa amonia bahkan telah pada Perang Dunia Kedua? Belgia menjalankan armada bus dengan amonia karena kehabisan bahan bakar diesel. Mereka menjadi inovatif dan memutuskan untuk mengoperasikan bus berbahan bakar amonia dengan menyuntikkan gas batu bara ke dalam campurannya. Mengenai polutan, amonia dapat bersaing dengan bensin dalam hal emisi NOx. Namun, ada masalah sedikit dengan amonia yang tidak terbakar sebagai polutan, terutama dengan campuran udara bahan bakar yang kaya. Sampai di sini barangkali banyak dari kita yang mungkin masih belum sepenuhnya yakin dengan ide bahan bakar amonia untuk kendaraan, terutama terkait keamanannya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan dan terjadi kebocoran amonia di kabin penumpang? Tidak ada yang akan selamat keluar dari mobil jika amonia keluar dari mesin. Ini jauh lebih dari sekadar bau yang tidak sedap, ini adalah bahaya nyata bagi pengemudi dan semua orang di sekitarnya. Dalam konsentrasi tinggi, zat ini dapat menyebabkan efek kesehatan yang buruk, bukan sekedar batuk atau bersin-bersin yang sepele. Dan itu belum semuanya, Sobat E-Talk Indonesia. Bayangkan kita sedang berkendara di jalan raya dengan jendela terbuka dan angin menyapu rambut kita. Dan tiba-tiba mesin kendaraan terengah-engah, jarum speedometer menurun. Kita berada di tengah-tengah tempat terpencil dengan mobil yang tak bisa bergerak. Semuanya berkat sifat pembakaran amonia yang rewel. Sifat pembakarannya yang lambat bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna, lalu meninggalkan pengemudinya terjebak dengan mesin mati. Namun, jangan langsung berpaling ke mobil listrik. GAC nampaknya memiliki solusi untuk semua masalah itu. Kecuali emisi nitrogen. Berkat peraturan emisi yang lebih ketat dan wadah berdensitas tinggi yang mengkristal, GAC dapat menangani masalah-masalah tersebut. Jika Toyota berhasil menerapkannya, kita tidak perlu lagi menunggu berjam-jam untuk mengisi daya mobil listrik. Toyota bertujuan untuk mulai menguji kendaraan amonia ini pada tahun 2026, namun untuk saat ini, semua rencana mereka masih sangat rahasia. Apakah Anda berpikir ini bisa menjadi pilihan yang layak untuk masa depan? Bahan bakar hijau apa yang Anda pilih ketika berkendara di jalan raya? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini. Dan hey, jika Sobat E-Talk telah menonton sampai sejauh ini, kami memberi penghormatan dan tepuk tangan atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan dan berlangganan channel kami untuk informasi mendapat update info energi lebih lanjut. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait Toyota dengan mesin amonia yang mereka kembangkan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Salam sehat selalu. Salam E-Talk Indonesia. Referensi bicara energi.